Wasallam mengatakan innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya keimanan itu bisa kusut, bisa usang seperti usangnya pakaian yang kalian pakai. Iman di hati kita tuh bisa kusut, bisa mudah robek, bahkan bisa pecah berkeping-keping. Sebagaimana baju kita, kalau sudah lama kita pakai, dijemur, dicuci, dipakai lagi, dijemur, kadangkala disentuh sedikit dia mulai robek dan berterbangan. Iman kita pun seperti itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fasalullah an yujaddida imanakum. Mohonlah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kita. Allahumma jaddid lana imanana. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah memperbaharui keimanan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, untuk penyejuk pandangan kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sallu ala nabi. Kita nih kalau dengar nama Nabi Muhammad, sholawat, jangan bengong. Itu yang kadang-kala membuat kita tidak sampai-sampai ke pintu surga, karena kita bengong ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man dzukirtu 'inda falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang-orang yang tatkala diriku disebutkan di sisi dia tidak bersalawat kepada. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang pelit tatkala kita pelit dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pernahkah kita melihat iklan sebuah perumahan di pinggir jalan besar sekali? Atau pernahkah kita melihat seorang yang membagi-bagi brosur tentang perumahan yang baru saja dibuka? Kalau sekarang yang lagi rame, perumahan apa yang lagi dijual di Jakarta sana? Miekerta sampai dijual di Jember. Anak punya sepupu cerita, Mbak, ini di mana? Di Jakarta. Dijual di Jember. Subhanallah, syamah. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka melakukan semua itu untuk mencari keuntungan dunia. Kota baru yang sedang dibangun akan rata dengan tanah dan akan dilupakan selama-lamanya. Tapi ternyata manusia berebut untuk mengiklankannya. Mereka dibayar saja. Mereka mencari pelanggan. Dan sebagian di antara kita tertipu untuk sibuk membangun rumah di muka bumi. Lupa kalau kita sejatinya bukan penduduk bumi ini. Ngapain kita repot-repot di sini? Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim berulang-ulang kali menyebutkan tentang surga. Hampir 150 kali. Kira-kira 144 kali Allah menyebutkan tentang surga yang Dia tawarkan kepada kita. Antum mau enggak? Ini ada penawaran nih. Mahal, ya mahal. Tapi tidak semahal memiliki villa di muka bumi. Tidak semahal membangun hotel, enggak. Enggak semahal itu. Mau enggak? 144 kali
Allah sebutkan tentang Al-Quran, tentang surganya. Allah menyebut tentang jannah, al-jannah, jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan diberdirikan di hadapan Rabbnya, dia punya rasa takut, bagi dia 2 surga. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allahu akbar. Allah mengatakan, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak dilihat oleh mata. Silahkan antum memandang bangunan yang paling indah, tanaman yang paling indah. Di surga ada satu pohon yang orang berjalan melaluinya selama 100 tahun dia tidak melewati naungannya. Jalla jalaluh Rabbul Alamin, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Wala udhunun sami'at, antum nggak pernah akan dengar cerita itu kecuali dari Allah. Allah yang menceritakan. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Jadi kalau bicara indahnya surga, jauh lebih indah dari semua yang kita angan-angankan dalam kehidupan ini. Antum kepingin punya apa sih? Anak-anak nih kepingin punya apa? Melihat orang punya HP bagus, kepingin punya HP yang bagus. Melihat orang pindah rumah, beli rumah yang lebih besar, strategis tempatnya, kepingin dia. Iya, manusia memiliki keinginan dan itu wajar. Karena memang keinginan inilah yang mendorong dia untuk berjalan di jalan menuju surga Allah Jalla jalaluhu. Masalah biaya masuk surga mahal jemaah. Kalau untuk punya villa aja, antum punya hotel, kepingin hotel di Bondowoso 14 tingkat di depan alun-alun, kira-kira sampai mati antum bisa dapat itu? Mungkin cucunya mati, hotelnya belum berdiri. Kenapa? Tanahnya tidak pernah dia bisa membeli. Orangnya nggak mau jual itu tanah. Apa yang bisa dilakukan? Antum punya uang banyak kalau orangnya nggak mau jual. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kadangkala bangun di sepertiga akhir malam. Beliau menyeru, mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas. Ini sepertiga malam akhir beliau bangun. Beliau dengan suaranya yang keras datang ke rumah-rumah sahabatnya, mengatakan, ya ayuhan nas, uzkurullah. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Telah datang tuh kiamat. Kalian ingat sama Allah. Jangan sibuk dengan bata-bata yang dibangun di rumahnya. Kiamat bakal datang. Tiupan sangkakala pertama ar-rajifah akan ditiupkan oleh Israfil. Semua hancur. Nah, gunung-gunung pun hancur. Apa saja yang antum bangun akan hancur lebur. Bahkan sebelum kiamat antum sudah meninggalkan semua itu. Tatba'uha ar-radifah. Datang sangkakala yang kedua ditiupkan. Semuanya bangkit. Lalu Nabi SAW mengatakan, man khafa ajlaj, wa man ajlad balagal manzil. Barang siapa yang takut, maka dia akan segera berjalan. Dia tidak akan membiarkan malam tiba. Karena kalau malam tiba ada banyak perampok, ada penyamun, ada apa. Dia bersegera berangkat. Dan biasanya orang yang bersegera, dia akan sampai ke tempat tujuan dia, tempat persinggahan dia. Lalu beliau mengatakan, alah, nih sepertiga malam akhir. Beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Beliau sendiri yang menyampaikan. Bukan beliau perintahkan Bilal untuk menyampaikan. Beliau mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kalian ketahui barang yang dijual sama Allah itu mahal.
Dagangan Allah itu mahal. Nggak bisa dengan tidur-tiduran antum mendapatkan dagangan Allah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu surga. Beriman nggak kita dengan surga? Dalam sehari berapa kali kita minta surga? Kadangkala kita lebih sibuk minta rizki, minta sehat daripada minta surga. Utsman bin Affan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menjelaskan tentang bagaimana Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga, yang memiliki gelar Dzun Nurain. Dia pemilik dua cahaya, dua putri Nabi, istri dia, dan kelak berada di surga akan bersama dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ishtara Utsman al-jannata minan nabiy sallallahu alaihi wasallam marratain. Utsman tuh beli surga sama Nabi alaihi salatu wasallam. Beli dia surga 2 kali, dia beli sama Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, ketika Nabi mengatakan man ishtara bi'ra Ruma atau man hafara bi'ra Ruma falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur rumah atau membeli sumur rumah, bagi dia surga. Utsman yang membeli, bagi dia surga. Yang kedua, ketika Utsman mempersiapkan pasukan perang Tabuk, itu Utsman yang mempersiapkan pasukan itu dengan harta. Dan Nabi menjamin surga buat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah, tidak mudah ternyata jalan menuju surga. Malam ini kita akan melihat apa tanda-tanda jalan surga itu. Kriteria jalan surga itu yang mana? Jangan-jangan ternyata ana nggak ada di jalan surga selama ini. Ana di luar jalur, jauh sekali. Kalau bicara omongan, siapa yang tidak mau masuk surga? Semuanya menginginkan masuk surga. Jangan surga, rumah aja semuanya kepingin punya rumah. Villa, semuanya kalau ditanya kepingin punya villa. Bagaimana dengan surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi? Yang pertama, jalan surga itu jalan cepat. Jalan tol, cepat jalan. Yang lambat nggak boleh jalan di situ, turun, tinggalkan tempat itu. Ada orang umpamanya jalan ke Surabaya, masya Allah, dari Bondoso ke Surabaya, ditanya mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Kemudian dia naik mobil dengan kecepatan 5 km per jam. Nyampe enggak ke Surabaya? Kalau enggak mogok, nyampe. Terkadang orang yang jalan lambat bosan dia jalan, dan berhenti akhirnya. Berhenti. Makanya orang-orang yang ingin ke surga jalannya harus cepat. Tadi hadis Nabi SAW, yang takut akan segera jalan. Makanya ayat-ayat yang memerintahkan untuk cari surga, semuanya memerintahkan untuk bersegera. Nggak boleh lambat-lambat tentu. Nggak boleh. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, at-tu'adatu fi kulli syai' khair illa fi amalil akhirah. Berlambat-lambat dalam segala sesuatu itu baik, kecuali urusan akhirat. Nggak baik. Nggak baik. Antum lambat-lambat harus jalan cepat. Makanya Allah mengatakan wasari'u, segera kalian, cepetan. Ketika berbicara tentang Jumat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Cepat jalannya, dengar Jumat berangkat, tinggalkan kerjaan.
Tapi ternyata kita kebalik. Kita bercepat-cepat untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat lambat banget kita jemaah. Loadingnya tuh lama. Kalau bicara komputer itu prosesornya ya entah mungkin yang 20 tahun yang lalu. Jadi tahu-tahu datang Jumatan, khotib sudah mau assalamualaikum, mau turun. Oh, aji, kok cepet khotibnya? Yang cepet khotibnya apa antum yang lambat? Sebagian orang sholat berjamaah, Masya Allah, selalu jadi imam. Tapi imam masbuk. Jadi datang ke masjid tuh, sudah sholli, sudah semuanya. Allahu Akbar. Kita terkadang tidak termotivasi untuk bersegera. Karena apa? Ya karena nggak ada fulusnya jemaah. Kita tuh jemaah bisa bangun sebelum subuh gara-gara fulus. Bisa. Ada syugulan, ada kerjaan, bangun sebelum subuh. Berangkat kita. Karena apa? Karena fulus. Tapi apakah kita akan bangun sepertiga malam akhir seperti perintah Nabi alaihissalatu? Qumu, bangun kalian, uzkurullah, ingat sama Allah. Tapi karena nggak ada fulusnya, terkadang kita lebih cinta dengan kasur kita. Abu Bakar Siddiq tahu banget jalan menuju surga ini jalan cepat. Yang kita juga harus bersegera. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar, ana. Aku Rasul hari ini puasa. Faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang hari ini sedekah ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Faman minkumul yauma ada maridan. Siapa yang hari ini mengunjungi orang yang sakit, membesuk orang yang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Semuanya Abu Bakar. Beliau bertanya lagi, man asbaha minkumul yauma tabi al janazata. Siapa yang hari ini ngantarkan jenazah? Siapa lagi yang angkat tangan? Abu Bakar mengatakan, ana. Kita apa jemaah yang kita kerjakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. 4 hal ini tidaklah berkumpul di satu orang melainkan dia masuk surga. Dapat tuh surga Abu Bakar Siddiq. Kita puasa enggak? Besuk orang sakit, aduh males Ustaz. Kenapa? Harus bawa oleh-oleh. Mafi fulus. Antarkan jenazah, ada jenazah, wallahi afwan, ana enggak kenal sama fulan. Wallahi jamaah. Sedekah, ya masih mending lah kita mau sedekah. Tapi katanya enggak ada kotak jalan di sini. Iya, tadi panitia ngomong enggak ada kotak jalan. Kenapa enggak boleh jalan kotaknya jamaah? Iya, supaya orangnya yang jalan. Cari kotaknya. Kalau enggak ketemu, kadang-kala ada orang yang bawa kotak masjid ke dalam. Orang mau sedekah nggak bisa jadi. Tapi kita lihat jalan surga, jalan cepat. Antum harus cepat mengamalkan apa saja yang bisa diamalkan. Masih ingat dengan kisah Umair bin Hammam al-Ansari ketika perang Badar, tatkala peperangan berkecamuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qumu ila jannatin arduha samawati wal. Kalian bangun, jangan duduk, bangun, bangkit kalian menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bangkit, cepetan bangun. Umair bin Hammam mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, iya. Bakhin, kata, ya Allah, kata dia. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi bertanya kepada Umair bin Hammam, ma hamalaka an taqula bakhin. Apa yang mendorongmu untuk mengatakan bakhin? Enggak, Nabi. Aku mengatakan itu hanya karena aku berharap menjadi penghuni surga. Fa akhraja tamarat. Lalu Nabi mengatakan kepada Umair bin Hammam, anta min ahliyah, engkau termasuk penghuni surga.
Umar mengeluarkan beberapa butir kurma. Faja'ala ya'kulu minha. Dia mulai mengkonsumsi kurma itu. Lalu dia ingat, surga ini harus cepat jemaah, nggak main-main. Apa kata Umar bin Hammam? Dia lihat tuh kurmanya, dia lihat pasukan musuh yang ada di depan. Dia mengatakan, la in hayit hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau aku mati sampai menghabiskan kurma ini, kalau aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, artinya dia pelan-pelan makannya sampai habis baru dia berjuang jalan Allah, maka itu kehidupan yang panjang katanya. Nggak bisa, dia lempar itu kurmanya, dia lari jamaah. Menuju kemana? Menuju surga. Tewas dan surga sudah jadi milik dia. Radhiyallahu ta'ala an. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, sifat jalan surga nih, itu jalannya orang yang berpacu-pacu di sana. Kita kadang kala berpikir kayaknya nggak ada yang berpacu menuju ke surga. Ada orang-orang yang di malam hari tatkala antum tidur, mungkin antum sedang menghitung uang, mungkin antum sedang membuka buku dagangannya, itu orang membuka lembaran-lembaran pahala buat dia. Di malam hari dia hamparkan sejadahnya. Tatkala orang-orang sedang tidur, dia amalkan sabda Nabi SAW untuk bangun sepertiga malam akhir. Dia salat. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti melihat secara langsung dengan matanya, maka hendaklah dia membaca 3 surat. Ya maaf, untuk baca tuh. Ingin tahu dengan nilainya dunia, baca 3 surat ini. Yang pertama, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Yang kedua, idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kemudian yang ketiga, idza samaa'un syaqqat. Di antara 2 dan 1 ayat ini, di tengah-tengah itu ada surat apa? Al-Mutaffifin. Di situ Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quranul Karim supaya tahu orang-orang yang sedang berlomba-lomba. Kullun nas yaghdu. Semua manusia itu sedang pergi, keluar dari rumahnya, entah kemana. Fabai'un nafsah. Semua orang sedang menjual dirinya. Kita ini sedang jual diri kita, jemaah. Dengan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah beli dari kita, jemaah. Jiwa kita dibeli sama Allah. Bi anna lahumul jannah. Surga sebagai penggantinya. Setiap orang pergi, fabai'un nafsahu famubiquha au mu'tiquha. Ada yang membinasakan dirinya ketika dia menjual dirinya kepada syaitan. Dia jual untuk mendapatkan syahwat-syahwat dia, untuk memenuhi keinginan-keinginan dia. Dan ada yang menjual dirinya kepada Allah. Sebagian orang berpikir, emangnya cuma antum yang mau masuk surga? Enggak, ana tahu semua mau masuk surga, tapi jalannya beda. Ana tahu antum mau masuk surga, semua anak-anak mau masuk surga, bapak-bapak mau masuk surga.
Tapi ingat, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba masuk surga. Dan itu memerlukan energi. Kalau kita sudah tahu ini jalannya orang-orang berpacu, harus ada bekal antum. Bawa apa antum? Jangan-jangan di tengah jalan habis bekalnya, orang-orang pada sampai, antum nggak nyampe-nyampe. Karena bekal antum habis. Seorang sahabat Nabi yang bernama Khaythama. Nah, Khaythama ini punya anak namanya Sa'ad. Pada waktu perang Badar, Nabi menyuruh, ayo siapa yang mau ikut perang? Nggak wajib ikut perang Badar waktu itu, enggak. Yang mau ikut, ikut. Abahnya ngomong sama anaknya. Si Khaythama bilang sama Sa'ad, ya Sa'ad, athirni bil khuruj. Sa'ad, udah kau di rumah. Wa aqim ma'anisaika, udah kau Sa'ad tinggallah di sini sama harim-harimnya. Sa'ad punya harim lebih dari satu. Kata abahnya, udah Sa'ad, kau senang-senang di sini sama harim-harimmu, biar abah yang berangkat. Abah mau berangkat. Apa kata anaknya? Enggak, bah. Enggak, bah, kata dia. Lalu dia mengatakan, "Lau kana ghairal jannah athartuka bi." Ayah, kalau yang diperebutkan ini bukan surga, aku akan suruh engkau duluan, ayah. Tapi ini urusannya surga, ayah. Enggak mungkin aku duluan engkau, ayah. Apa yang terjadi? Diundi bapak sama anaknya untuk masuk surga. Undian. Yang keluar siapa? Saat yang keluar. Bahagia dia. Karena dia tahu kalau dia nggak balik lagi dari perang itu, surga menanti dia. Wallahi jamaah, orang-orang yang ikut perang Badar, Allah mengatakan kepada malaikatnya, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku kasih kalian persaksian, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Orang-orang yang perang Badar itu tidak membahayakan apa yang mereka lakukan. Dan saat tewas ketika perang Badar, nggak pulang lagi. Tidak ada kepikiran sama harimnya, sama anaknya. Udah selesai, bismillah berangkat. Yang dicari ini surga. Apakah bapaknya berhenti lihat anaknya mati syahid? Enggak. Perang Uhud, dia ikut perang dan dia tewas ketika perang Uhud. Mereka orang-orang sedang berpacu, jamaah. Ini jalannya memang seperti itu menuju surga Allah Jalla Jalal. Nggak ada kita mikirin taknas, ya aduh, insyaallah lah surga gampang lah. Ana tiap hari doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, wa Allah karim, Allah ghafurur rahim. Antum lihat mereka yang kenal sama Allah. Lebih kenal siapa kita sama para sahabat Nabi. Mereka lebih kenal sama Allah dan ternyata mereka berpacu untuk meraih surga Allah. Memang Allah suruh kita. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Kalian berlomba-lomba ke sana. Ini jalannya bukan jalan orang-orang yang lambat, jemaah. Jalannya cepat dan yang ada di situ orang-orang yang ingin berpacu. Ingat dengan kisah Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan nih jemaah, diutus sama Nabi alaihi salatu wassalam bersama 70 sahabat yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Kemudian mereka dibantai, dibunuh. Haram bin Milhan itu ditusuk dari belakang sampai keluar itu tombak di dadanya. Dia ngelihat darah itu, apa kata dia? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang ya Allah. Aku menang ya Allah, kata dia. Yang membunuh bingung. Kok bisa menang? Mati ngomong menang. Karena dia mencapai target dia, jemaah. Surga sudah buat dia, jemaah. Orang berpikir nih orang mati ninggalkan keluarganya, ninggalkan hartanya. Lah, memang kita ini mau meninggalkan semuanya, cepat atau lambat, jemaah. Nggak hari ini, besok kita akan tinggalkan harta kita. Nggak besok lusa, nggak besok lusa, terus selanjutnya. Tapi pasti Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati Muhammad dan semua bakal mati. Maka para sahabat Nabi ingin cepet-cepetan jemaah. Berlomba-lomba mereka ke sana.
Salah satu sahabat Nabi yang terkenal ahli lari yaitu Ibnul Aqwa. Nah, diceritakan kharajtu ana wa Rabah ghulamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim dan disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ibnul Aqwa ini berjalan bersama budaknya Nabi alaihissalatu wassalam, Rabah, membawa onta-onta milik Nabi alaihissalatu wassalam. Wa kharajtu bi farasin li Talha, dan aku naik kuda punyanya Talha bin Ubaidillah. Dalam perjalanan tahu-tahu ada musuh yang menyerang. Abdurrahman ibn Uyainah menyerang apa? Onta-onta itu diambil, penggembalanya dibunuh dan dibawa lari oleh sekelompok manusia bawa kuda. Apa kata Ibnul Aqwa? Ya Rabah, uqud ala hadzal faras. Rabah, naik. Kau naik ke kuda ini. Fa'alhiqu bi Talha. Kembalikan kuda ini kepada Talha. Kemudian wa'alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu Nabi alaihi salatu wasallam bahwa sekarang onta-ontanya ini dibawa lari sama pasukannya Abdurrahman bin Uyainah. Berangkat. Wa qumtu ala tal. Katanya Ibnul Aqwa, aku naik ke bukit, aku berteriak mengatakan ya Sabaha, ya Sabaha. Mungkin ada yang dengar suara dia supaya tahu ini ada musuh yang menyerang. Tapi onta-onta itu sudah dibawa lari. Itu Ibnul Aqwa jamaah mengejar pasukan itu sendirian jamaah. Dia kejar lari dia dari gunung ke gunung. Dia panahin orang-orang tersebut. Orang-orang dipanahin, akhirnya ontanya berkurang. Kalau dia lewat ke satu bukit, dia lemparin ke pasukan itu dengan batu sampai pasukan ini ketakutan. Dan dia sendirian Ibnul Aqwa. Dia menanti sahabat-sahabat membantu dia, tapi dia terus nggak ada dia. Kalau dia mati selesai, memang itu yang dia inginkan jamaah. Apa yang kita cari di dunia ini? Sampai akhirnya Ibnul Aqwa sembunyi di balik pohon ya, dia lempar dengan panahnya sambil dia berteriak, nggak takut dia. Dia menyebutkan siapa? Ana Ibnul Aqwa wal yaum yaumar rudda. Aku Ibnul Aqwa dan hari ini hari ya pelemparan panah atau apalah. Hari ini harinya dia. Ada satu yang terbunuh dengan panahnya Ibnul Aqwa. Sampai akhirnya Abdurrahman ibn Uyainah datang. Kenapa kalian? Mana onta-ontanya? Kata dia, onta-ontanya habis. Oh habis? Iya, ada satu orang yang lemparin kita dengan panah, lemparin kita dengan batu. Kata Abdurrahman ibn Uyainah, oh ya, berarti orang ini berani melakukan itu karena di baliknya ada yang akan membantu dia. Akhirnya Abdurrahman ibn Uyainah ngutus orang ke bukit itu, mendekati Ibn Aqwa. Kata Ibn Aqwa, kau mau maju silahkan, hadapi aku. Nggak berani mereka. Akhirnya pasukan itu kabur. Ketika pasukan itu kabur, ternyata sahabat-sahabat Nabi baru nyampe. Al-Akhram Al-Asadi itu datang mau mengejar pasukan itu. Kata Ibn Aqwa, jangan, engkau tunggu di sini aja, pasukan yang lainnya. Enggak, aku mau berangkat. Apa katanya Al-Akhram? Dia mengatakan kepada Ibnul Aqwa, dia mengatakan in kunta Ibnul Aqwa. Al-Akhram dilarang untuk mengejar pasukan itu, padahal dia naik kuda. Dilarang sama Ibnul Aqwa. Ini musuhnya banyak. Apa kata Al-Akhram? Dia mengatakan, ya Salamah Ibn Aqwa namanya, in kunta tu'minu billahi wal yaumil akhir. Salamah, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhir, wa ta'lam annal jannata haq wan naru haq, dan engkau tahu kalau surga itu benar dan neraka itu benar, fala tahul baini wa baina syahadah. Jangan engkau halangi aku untuk mati syahid. Jangan. Biarkan aku. Dipegangin itu kudanya sama Salamah ibn Aqwa. Karena tahu Salamah kau bakal dibunuh sama mereka, pasukannya banyak. Tapi memang yang dicari adalah syahadah.
Ada apa lama-lama hidup di dunia ini? Diminta, akhirnya betul. Dilepas Salma bin Aqwa. Dia kejar itu Abdurrahman ibn Uyainah. Bertemu dua orang ini, mati, terbunuh al-Akhram. Akhirnya kudanya diambil sama Abdurrahman ibn Uyainah. Dikejar sama sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Dikejar, akhirnya Abdurrahman ibn Uyainah dibunuh oleh Qatadah, oleh sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Kita lihat bagaimana mereka berlomba-lomba untuk meraih surga Allah. Memang jalannya ini, jalan orang berlomba-lomba. Bukan mau ke pasar kita, bukan mau ke mall. Kita melihat sebagian orang mengejar, ada sepak bola di Surabaya, berangkat. Dia kejar jamaah. Itu kalau antum melihat supporter itu, apa yang dicari sama mereka? Antum pernah melihat supporter yang sehat? Yang sehat itu supporter bola apa pemain bola? Apa supporternya sehat? Oh, anak kalau lihat bola itu alhamdulillah sehat badan itu. Karena serasa lari ke sana, lari ke sini, nangkap bola. Wallahi mereka nggak tahu kadang-kala jamaah yang dicari itu apa. Mereka berada di jalan yang mana? Ahibati fillah. Yang ketiga, sifat jalan menuju surga ini. Jalannya panjang sekali, melelahkan. Tapi jangan berhenti. Antum jalani aja. Dalam perjalanan itu, ya kadangkala memerlukan waktu 60 tahun. Ada orang-orang yang baru mati umur 60 tahun. Panjang. Selama hidupnya terus dia mencari surga Allah SWT. Orang yang mau jadi dokter, Anda mau tanya sekarang. Berapa tahun perjalanan hidup dia untuk jadi dokter? TK 1 tahun. SD 6 tahun. Ini harus dia lewatin jam. Mau jadi dokter harus dia lewatin. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Bisa jadi dokter? Belum bisa tuh. Tahu-tahu lulus SMA buka praktek dokter. Tinggal beli alat apa, alhamdulillah nah jadi dokter. Nggak ada 13 tahun jadi dokter. Harus sekolah lagi antum. Sekolah lagi berapa tahun? Kuliah 4 tahun. Terus koas. Terus jadi dokter muda. Itu 7 tahun. Berapa tahun? 20 tahun perjalanan mau jadi dokter. Hanya untuk dapat berapa yang dia dapat? Katanya sekarang dokter gigi cuma dapat 2.000. BPJS itu dapat 2.000 cuma dokter gigi jamaah. Kata dia, iya nggak apa-apa 2.000. Yang penting pasiennya banyak. Subhanallah. Antum 20 tahun hanya dapat itu. Dan diperjuangkan oleh banyak manusia. Perjalanan panjang itu yang melelahkan dia kejar jamaah. Yang mau jadi dokter, yang menjadi profesor, Allahu Akbar. Anak kalau lihat jalan menjadi profesor, anak udah capek jadi dokter. Katanya kalau menjadi profesor itu harus tambah 10 tahun lagi, nulis buku, bikin penelitian, bikin laporan ini. Ya Allah. Dan ternyata ada orang-orang yang melakukan itu. Apa yang dicari? Prof. Kenapa repot-repot? Antum tulis nama antum Prof. Selesai. Ruwet kita nih jamaah. Subhanallah. Tapi karena antum tahu kalimat itu tidak sembarang orang bisa menulis, maka antum berjuang untuk mendapatkan itu. Menjadi profesor. Setelah jadi profesor, dapat apa? Apa terus antum duduk bisa makan enak? Zen Ustaz jadi profesor. Masya Allah. Antum harus kerja lagi. Harus memberikan penelitian lagi. Harus ngajar di sana, harus ngajar di sana. Oh ternyata profesor juga capek ya. Capek jamaah. Yang enak apa? Temennya profesor, sohibnya profesor yang sibuk. Alhamdulillah anak punya sohib profesor. Antum aja yang capek. Anak mau yukul kalau sudah selesai penelitian kasih anak. Kita kadang-kadang lupa jemaah. Kalau perjalanan di dunia untuk mendapatkan prof memerlukan waktu puluhan tahun, bagaimana perjalanan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa tahun antum harus berjuang?
Selama-lamanya. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian tiba. Artinya nggak ada berhentinya kita. Jalannya terus jalan, ya terus jalan, mau kemana? Sampai kematian tiba. Makanya mereka yang mati syahid, yang mereka mati di masa Nabi SAW, mungkin cepat perjalanan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, panjangnya umur hamba itu akan memberikan nilai yang lebih buat dia di surga Allah Jalla Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Oleh karena itu kita nggak boleh minta mati. Doa, ya Allah, anak udah capek, ya Allah, sakit semua, anak kepingin mati, ya Allah. Atau bunuh diri. Dia mengatakan anak kayaknya mau loncat dari pagar supaya cepat masuk surga. Nggak ada surga buat orang yang bunuh diri. Nggak ada. Antum salah jalan. Orang yang bunuh diri tempatnya di neraka. Tenggelam di neraka itu bertahun-tahun dengan alat yang digunakan untuk bunuh diri oleh dia. Baik, yang keempat, jalan surga ini gelap gulita. Gelap. Kalau terang semua orang bisa lewat. Tapi kalau gelap, siapa yang bisa lewat? Siapa yang bisa menitinya? Orang-orang yang punya lampu. Hanya mereka yang bisa selamat. Dia bisa, oh ternyata ada lubang di sini. Oh di situ ada lubang, awas ada ular awas. Kabur mereka. Begitu pula jalan menuju surga. Oleh karena itu, lampu atau cahaya yang menerangi jalan menuju surga adalah ilmu. Di sini kenapa Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, belajar dia ilmu sehingga dia tahu halal dan haram. Dia tahu, oh ternyata ini dibenci sama Allah Jalla Jalaluhu. Contoh nih jamaah. Ada sebuah dosa yang sebagian orang meremehkannya. Masya Allah. Karena nggak punya ilmu, dia anggap nggak dosa. Kata Nabi SAW, syarrun nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah rajulun, laki-laki, tufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Nih seorang suami mendatangi istrinya, istrinya mendatangi dia. Tahu-tahu suami ini cerita-cerita sama orang. Sebagian orang menganggap itu biasa. Ustaz, hari mana Ustaz? Ya, antum pelajarin, ternyata itu haram. Bahkan engkau akan menjadi orang paling buruk. Engkau berharap jalan menuju surga. Makanya orang-orang yang menuju surga tanpa ilmu itu akan seperti hatibul lail, seperti orang yang mengumpulkan batu bakar di malam hari. Nggak ada cahaya, pokoknya ada yang apa? Ada yang memanjang di bawah, dia taruh, dia masukkan ke keranjangnya. Pikirnya kayu atau semua. Ternyata yang dipegang ular sama dia, mati. Maka kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Dan kenapa para ulama itu seperti rembulan? Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari. Nih 3 hari lagi insyaallah kita akan masuk pertengahan bulan Rajab. Ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Antum lihat nanti malam 15. Antum lihat rembulan itu. Seperti itu orang-orang yang alim menerangi dunia ini, jemaah. Dengan ilmu mereka. Mereka terang. Apabila ilmunya benar, tidak menyesatkan orang. Karena kata Nabi SAW, innallaha la yantazi'ul ilma, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal, wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama
hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fastaftau fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, Allah tuh tidak mencabut ilmu sekaligus dicabut, enggak. Cabut dari hatinya manusia, tahu-tahu orang nggak tahu apa-apa, nggak paham halal haram, mau sholat gimana sholat, nggak ngerti anak sholat, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Ketika ulamanya mati, generasi yang selanjutnya memilih tokoh yang bukan ulama, hanya ditokohkan. Iya, karena dia orang yang sukses mungkin diangkat jadi ulama. Apa yang terjadi? Orang-orang mau nggak mau butuh fatwa, mereka minta fatwa, lalu memberikan fatwa dan menyesatkan manusia. Apa kira-kira kalau yang dia dapat ilmu nggak benar bisa sampai surga? Nggak bakalan. Jamaah rahimakumullah, jalan menuju surga ini selain gelap gulita, jalan itu penuh dengan lubang dan ranjau. Udah gelap, membutuhkan cahaya. Al ilmu nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Ternyata jalan itu sudah pakai cahaya, ya Allah, semakin ketakutan kita. Wah, ini nggak boleh, ini haram, ya Allah. Ahsan nggak belajar kita orang Ustaz. Kita orang waktu nggak belajar semua halal Ustaz. Sekarang belajar jadi terikat kita. Ya, itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga seperti itu. Antum sudah punya cahaya, jadi faham kita. Jadi tahu ada banyak peraturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sebenarnya yang nggak boleh sedikit apa banyak? Jamaah, yang haram itu lebih sedikit dari yang halal. Apa yang haram lebih banyak daripada yang halal? Yang haram lebih sedikit, sedikit sekali. Tapi yang jadi masalah, yang haram ini zen. Nah, sehingga hati kita condong ke sana. Di situ, tatkala Allah Jalla Jalaluh menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril. Jemaah, belum azan. Hah? Udah masuk waktunya. Tafadhal yang mau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imah ati Muhammadan wasillahu fadila wa athma qala mahmud alladhi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril untuk melihat ciptaan Allah. Setelah dia melihat indahnya surga, melihat nikmat yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya, maka Jibril dengan penuh semangat mengatakan, tidak ada satupun hambamu illa dakhal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Kalau bicara keinginan, insya Allah semuanya masuk. Ketika melihat neraka, kata Jibril, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, melainkan dia tidak akan masuk neraka. Kemudian Allah suruh balik lagi Jibril melihat dua ciptaan. Ternyata jalan menuju surga, surga itu dikelilingi dengan segala hal yang dibenci oleh jiwa. Jadi jalan menuju surga ini dikelilingi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Kita punya jiwa cinta dengan kenyamanan, cinta dengan kelezatan, cinta dengan rahat, nggak capek-capek. Itu kita punya jiwa. Ternyata surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Antum harus sedekah, keluarkan harta. Antum harus tinggalkan keluarga. Adapun neraka dikelilingi dengan semua yang disukai oleh jiwa manusia. Maka Jibril tatkala melihat itu, dia pesimis ada orang yang masuk surga. Dan dia pesimis ada orang yang selamat dari api neraka. Kenapa? Karena dia tahu dengan jiwa manusia, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Itu nafsu kita. Makanya jalan menuju surga, Allah, banyak lobang-lobangnya. Dan kita tahu, antum bisa loncat dan kadang-kadang antum harus masuk di sana. Harus masuk di sana. Makanya di surah Al-Baqarah Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi. Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Kita tahu bagaimana disiksa, dibantai, ditindasnya para sahabat Nabi di kota Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian turun ayat ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian mau bisa masuk surga kalian, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian.
Mereka ditimpa penyakit, terkena musibah, mereka dibunuh, dibantai, ditimpa kefakiran. Keimanannya itu benar-benar digoyahkan jamaah. Antum tahu Nabi Yusuf alaihissalam, apakah beliau masuk surga di jalan yang penuh dengan bunga dan mawar? Dibuang Nabi Yusuf sama keluarganya jamaah, digodain dengan wanita, dipenjara bertahun-tahun, dilupakan oleh manusia, baru bisa masuk surga. Kita ngira kita seperti ini bisa masuk surga. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, diusir sama orang tuanya, dibuang oleh orang-orang di kampungnya, dibenci oleh mereka. Wallahi jamaah, butuh perjuangan jamaah. Ada seorang sahabat Nabi yang dia ikut perang sama Nabi alaihissalam, lalu dikasih harta rampasan perang, dikasih kambing, dikasih apa. Dia bingung, ya Rasulullah, ma'ala hadha ittaba'tuka. Rasul, aku nih masuk Islam, ikut engkau itu bukan untuk dapat fulus ini, bukan. Enggak Nabi, kata dia. Aku tuh ikut engkau berharap ada anak panah yang masuk ke leherku atau ke badanku, kemudian tembus. Dia menunjuk ke salah satu anggota di tubuhnya, lehernya mungkin atau badannya. Aku ingin ada anak panah yang tembus ke sini, kemudian keluar dari sana. Itu yang aku inginkan ya Rasulullah SAW. Perang. Nabi mengatakan, intasduk yasdukukallah. Kalau engkau benar yang itu kau inginkan, Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Perang. Kemudian subhanallah, orang ini tewas dengan anak panah di tempat dia menunjuk jam. Nabi bertanya, huwa? Dia betul? Iya Rasulullah, dia Rasul sallallahu. Subhanallah jamaah. Ketika kita benar-benar cari surga dan kita tahu resiko dan apa yang harus kita korbankan, wallahi dunia ini nggak ada artinya jamaah. Kalian kira kalian bisa masuk surga? Kata Allah, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tuh, mereka mendapatkan musibah untuk menguji keimanan mereka, kebenaran keinginan mereka dengan surga Allah Jalla Jalal. Antum mau kerja aja dites ya mak. Antum ngelamar kerja, bawa ijazah dites. Setelah dites percobaan 3 bulan, dilihat bener nggak kerjaan. Bener kerjaannya, lanjut diterima. Tapi selesai enggak, ada perintah, ada larangan di perusahaan tersebut. Antum melanggar SP1, melanggar SP2, melanggar lagi SP3, dikeluarkan nanti. Itu hanya untuk mendapatkan kerjaan dengan gaji berapa? Apa? Untuk masuk surga, jalannya enak. Banyak musibah jemaah. Makanya ketika ada seorang wanita dari Ansar, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, diceritakan ada penyakit demam yang berkunjung ke rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia ketuk pintu Nabi, dia minta izin. Penyakit. Ditanya, man? Siapa yang datang? Kata penyakit itu Ummu Mildam, penyakit panas. Kita percaya Allah bisa jadikan penyakit itu berwujud dan datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian dia ngobrol sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ib'athni ila athari ahlika indaka. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, utuslah aku kepada keluargamu yang paling engkau cintai, yang paling engkau utamakan. Faba'atha ilal ansar.
Ini penyakit diutus kemana? Ke rumahnya orang-orang Ansor. Kampung Ansor semuanya kena demam. Fabaqiyat fihim sittata ayyamin wa layaliha. Tuh penyakit panas ada di rumahnya orang-orang Ansor 6 hari 6 malam. Bayangkan jemaah. Biasanya panas demam itu malam hari. Ini demamnya 6 hari 6 malam. Fashtaddat alaihim. Maka berat buat mereka kena penyakit, nggak pernah seperti ini. Satu kampung sakit semua. Fa'atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam daron, baitan, wa da'alahum bil afiyah. Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi rumah orang Ansor ini satu persatu didatangi. Kampung ini datengin, satu rumah dimasukin, rumah selanjutnya semua dimasukin sama Nabi. Nabi mendoakan mereka. Siapa yang mengirim penyakit ini ke mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penyakit ini menghapuskan dosa jamaah. Nabi ingin sallallahu alaihi wasallam tuh orang-orang Ansor bersih dari dosa-dosa mereka. Dan kita tahu idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah kasih bala tuh orang. Bukan dikasih rizki. Antum jangan berpikir ketika usaha antum lancar Allah cinta sama antum, lah. Tapi ketika antum susah berarti Allah cinta sama antum. Insyaallah ini ana diingatkan sama Allah. Selesai mendoakan orang Ansor ini, cintanya Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi kirim penyakit tapi Nabi datang untuk mendoakan mereka supaya disembuhkan. Selesai sudah. Artinya penyakit 6 hari 6 malam ini insyaallah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Semoga Allah menyembuhkan mereka. Ketika Nabi pulang, tahu-tahu ada satu wanita Ansor yang mengejar Nabi alaihissalatu wassalam. Rupanya ketika Nabi datang ke rumah orang tua dia nggak ada di rumah. Jadi dia tidak termasuk yang didoakan karena nggak ada di sana. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ansariyah wa abi ansari fad'ullah ali. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku nih orang Ansor, wanita Ansor, dan bapakku juga orang Ansor. Artinya sahabat anaknya sahabat. Kan Nabi mendoakan semuanya sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini minta didoakan, minta. Kalau yang tadi kan Nabi yang mendoakan. Sekarang posisinya nih perempuan minta didoakan. Minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk didoakan agar disembuhkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, in syi'ti da'autullaha laki ayyu afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, aku doakan agar Allah menyembuhkan. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar, bagimu surga. Apa kata sahabat perempuan ini? Kita kalau antum yang ditawarin gitu, antum milih mana jemaah? Antum milih sembuh masuk surga. Antum milih seperti itu. Tapi wanita Ansor ini tahu ternyata jalan menuju surga itu nggak gampang gitu. Sekarang ada tawaran dari Nabi alaihissalam, sabar masuk surga. Apa kata perempuan ini? Bal asbir ya Rasulullah wala aj'alul jannata khatara. Ya Rasul, aku akan sabar dan aku tidak akan menjadikan surga spekulasi buat aku. Enggak, sudah ada jaminan dari engkau, aku akan sabar. Dan kita tahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar jemaah akan diberi oleh Allah balasan tanpa perhitungan. Di sini antum bisa lihat kenapa orang yang paling besar balaknya itu bukan pelaku maksiat. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Suatu hari Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Nabi alaihissalam, membesuk Nabi. Nabi sedang sakit, beliau pakai selimut, dipegang selimutnya oleh sahabat ini, dilihat panas sekali. Di luar selimut itu terasa panasnya tubuh Nabi alaihissalam.
Lalu sahabat ini mengatakan, innaka tu'aku wa'kan syadidan ya Rasulullah. Panasmu ini berat sekali ya Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Aku ini sakitnya double. 2 orang sakit di antara kalian itu dikenakan kepada aku. Lalu sahabat ini tanya, apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Iya, kata Nabi SAW. Lalu sahabat ini bertanya, man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang balaknya paling berat? Siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala al-anbiya, para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Para nabi mau masuk surga dengan jalan yang penuh dihiasi duri, ona, dan segala hal yang menyakiti. Makanya sebagian orang dulu, kata Nabi SAW, wala ahaduhum afrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bil ata. Sebagian di antara mereka itu cintanya sama bala melebihi cintanya kalian dengan nikmat dan rezeki yang diberikan kepada kalian. Bayangkan, karena tahu ini jalan surga kayak gini memang. Hilangkan perasaan putus asa dalam kehidupan ini. Bagi yang sakit parah tahu, ya Allah memang gini jalan menuju surga. Ini jalan surga. Mau enak-enak terus, mau ta'annas terus, enggak. Rasulullah SAW dilemparin batu. Beliau mati pun dalam kondisi sakit. Kita ini kadang-kala karena dilihat orang, Masya Allah, mati tersenyum. Nabi SAW mati tersenyum, tapi sebelumnya beliau sakit selama 10 hari. Pingsan Rasul SAW. Nggak bisa sholat berjamaah, berdiri nggak bisa Nabi SAW. Beliau hanya bisa melihat sahabatnya sholat Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sabar menghadapi itu karena beliau tahu ini jalan menuju surga. Lalu beliau mengatakan, bal fir rafiqil a'la, bal fir rafiqil a'la. Lalu beliau meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadapi bala ini, boleh lambat jalan kita, tapi jangan berhenti. Dan gak ada U-turn, mau balik arah jamaah, mau balik, gak ada jamaah. Jalannya ini lurus sudah. Gak ada istilah orang mau masuk surga balik dulu, gak ada, lanjut. Kadangkala ada polisi tidur nggak bisa kenceng, pelan-pelan. Tapi jangan berhenti. Karena kok berhenti banyak setan yang nungguin antum. Antum jalan lagi. Mungkin lambat, ya Allah aku nggak bisa ke masjid, ya Allah, nggak apa-apa. Antum ditulis berangkat ke masjid, sehat berangkat lagi ke masjid. Karena itulah bala untuk menguji siapa yang benar keimanannya dan siapa yang pura-pura. Yang terakhir, jalan surga ini adalah jalan yang dipenuhi dengan syaitan. Jadi udah jalannya gelap. Apa tadi yang pertama tadi? Jalan cepat. Kemudian tempatnya orang-orang berpacu. Lalu panjang, gelap, banyak lubangnya, terus banyak setannya. Apa jemaah? Antum kalau dengar ada perjalanan ini, di sana itu ada istana yang indah, isinya emas macem-macem, bagus sekali. Cuma jalannya bahaya. Berangkat nggak antum? Nelayan berangkat ke lautan, tahu resikonya mati. Berangkat dia jemaah. Masa untuk surga yang seperti ini? Dan ada jaminan. Ada jaminan. Apa kata Allah tentang syaitan ketika diusir? Diusir dari surga. Dia mengatakan di surat Al-A'raf ayat 16-17, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukumiku tersesat, maka aku akan duduk di jalan mereka yang lurus, jalanmu yang lurus, supaya mereka nggak jalan di sana, supaya berhenti, supaya belok, supaya keluar dari jalan itu. Setan melakukan itu. Dia berjanji sama Allah,
Tsumma la'atiyannahum, dalam kondisi jalan Allah yang lurus, aku akan mendatangi manusia min baini aidihim, dari depannya. Aku akan goda dia dari depannya. Nggak bisa dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya. Dari depan ditahan supaya nggak jalan. Antum udah nggak usah ngapain antum. Cari surga nanti umur 70 tahun sudah. Antum masih muda sekarang, zen, fadl, sudah kemana? Nanti umur 70 tahun baru ke masjid. Maka antum lihat, banyak orang yang memakmurkan masjid itu pensiunan. Udah pensiun, Bapak selama ini kemana? Wallah Ustaz, jalannya belum lurus Ustaz. Masih ditahan. Karena ada yang mengatakan nanti gampang. Itu yang dilakukan oleh setan. Atau dari belakang dipegangin antum supaya nggak jalan. Dipegangin, aduh, mau kemana? Mau ke masjid. Ya Allah, sholat di rumah kan sah antum. Sudah antum kalau jalan ke masjid nanti riak, dilihat orang. Asal di rumah ikhlas lillahi ta'ala. Pegangin sama setannya di surga itu jemaah. Wa an aimanihim, dari kanannya ada yang narik. Wa an syama'ilihim, dari kirinya. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan dapatin kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Makanya menghadapi syaitan ini kita harus sering-sering a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita harus belajar nih, ini bisikan syaitan apa bukan. Kadangkala bisikan syaitan itu baik jamaah, tapi ujungnya buruk. Awalnya baik. Enggak, antum jangan seperti itulah. Antum tuh sodakoh agar memotivasi yang lainnya. Antum sodakoh terang-terangan. Bilang, Imam Masjid, saya sodakoh 100 juta, tolong dibacakan di masjid ya. Ana bukan ria, ana enggak. Ana kepingin orang-orang termotivasi. Benar enggak bisikannya setan? Benar. Diumumkan, besoknya datang lagi setan. Masya Allah, orang-orang pada berbondong-bondong sodakoh gara-gara antum. Mereka semua muji antum. Ya siapa kita orang kan memang, Insya Allah, syaitan. Hati-hati, kita harus belajar. Karena jalan ini memang banyak syaitan. Digodain kita sampai nafsu kita godain, syaitan godain kita. Maka jalan agar kita tidak tergoda dengan syaitan. Atau kalau kita terpeleset keluar dari jalan sedikit, atau kita berhenti sedikit, diikat sama syaitan, nggak bisa jalan, tobat sama Allah Jalla Jalla. Di surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Artinya dalam perjalanan menuju surga kadangkala terhenti Ustaz. Ana lama keluar dari jalan yang lurus itu Ustaz. Ana nggak soli berapa tahun, ana melakukan kemungkaran berapa tahun, nggak tahu lagi berapa puasa yang ana tidak pernah lakukan. Mungkin terjadi dalam jalan menuju surga karena banyak setannya tadi. Terus apa solusinya? Tubu ilallahi taubatan nasuh. Antum balik. Jangan terus-terusan di sana. Balik. Jumpain Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini yang pertama berazam, yang pertama menyesali perbuatannya. Yang kedua meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Taubatan nasuha. Taubat dari semua dosa Ustaz, alafu Ustaz. Kita orang ini punya dosa 10. Yang baru taubat 5. Yang 5 ini masih belum bisa Ustaz. Maka yang 5 insya Allah diterima sama Allah. Tapi tetap antum harus taubat dari 5 yang lain. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga.
Nggak bisa orang masuk surga ada dosa, nggak bisa. Makanya orang-orang yang masuk surga itu bersih. Kalau nggak dibersihkan dengan taubat dia, mungkin dibersihkan dengan musibah yang menimpa dia, dengan penyakit, atau dengan di kuburan, atau ketika di padang mahsyar, atau ketika melewatin sirat dia terkena api. Pokoknya harus bersih baru bisa masuk surga. Kalau Allah sudah membersihkan dosa-dosa antum, maka Allah akan memasukkan antum ke dalam surga, kata Allah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Nuruhum. Nih ada cahaya jemaah. Sebagaimana mereka menggunakan cahaya dalam kehidupan dunia ini, nanti di akhirat dikasih cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka di depannya dan di kanan mereka. Allah kasih cahaya. Di antara cahaya adalah jalan ke masjid di kegelapan malam. Basyiril masya'ina fil dhulumati ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Maka orang-orang beriman mendapatkan cahaya itu di padang mahsyar menuju ke surga yang sebenarnya. Kalau tadi kita bicara jalan surga di dunia, tapi ini orang-orang beriman nanti di padang mahsyar mereka perlu cahaya menuju pintu surga, menuju ke sirat. Ada sirat di atas neraka jahanam. Semua orang harus melewatin sirat tersebut. Siapapun orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab akan melewatin sirat itu. Dan ketika melewatin mereka memerlukan cahaya. Cahaya yang diperlukan menuju ke sirat itu buat orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik gabung sama orang-orang beriman. Lalu Allah kasih hijab mereka dalam kegelapan, kemudian mereka menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Waghfir lana. Masih ingat dengan dosa-dosanya. Bukan karena melihat cahaya sok bersih, sok suci, enggak. Sampai itu mereka masih mengatakan waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya orang-orang beriman menuju ke sirat. Para nabi melalui sirat. Doa para nabi, Allahumma sallim sallim sallim, Allah selamatkan. Orang yang melewatin sirat itu ada 3. Ada 1 yang masuk ke dalamnya. 2 selamat tapi terluka-luka. Selamat dia, tapi dengan tubuh penuh dengan luka. Baru dia bisa melewati sirat. Yang 3 ada yang tidak terluka sama sekali. Setelah itu mereka menuju ke Qantoroh. Ada lokasi antara neraka jahanam dan pintu surga. Belum sampai ke surga mereka. Panjang perjalanannya jamaah. Mereka berada di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pada satu hari yang kadarnya seperti 50.000 tahun hidup di dunia jemaah. Dan ada ayat mengatakan wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Mereka masuk ke Qantoroh, nggak masuk surga, belum. Masih dibersihkan antara orang-orang yang beriman. Harus bersih hati mereka. Baru setelah itu diizinkan bagi mereka menuju ke pintu surga. Dan pintu surga tidak dibukakan sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW datang dan mengetuk pintu surga itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri ana, Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari kesalahan itu. Masya Allah, ini ada pertanyaan. Apa hukum tabarruk secara jelas? Masya Allah, ini pengajian khusus jemaah bicara tentang hukum tabarruk. Tabarruk itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tabarruk yang diperbolehkan adalah tabarruk yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan ajaran Nabi alaihissalatu wassalam.
Kita bertabaruk dengan air Zam-Zam. Bismillah. Ini air Zam-Zam jemaah. Mana panitia? Soalnya lihat gelas ini nggak berkurang jemaah airnya. Mungkin dikasih air Zam-Zam. Tabaruk dengan air Zam-Zam. Tabaruk dengan sisa-sisa Rasulullah SAW. Itu diperintahkan. Kita cari barokah dari orang yang alim dengan ilmunya, dengan doanya. Tapi kalau tabaruk antum sama tiangnya masjid nggak boleh. Ada orang anak sejak ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas, duduk di tiang itu, alhamdulillah, anak bisa tidur di sana. Masya Allah, cari barokahnya tiang bisa tidur. Iya, artinya ada kita tabaruk dengan amalan, ada tabaruk dengan benda. Apabila benda tersebut memang ada barokahnya di situ, kita boleh tabaruk. Umpamanya dengan Hajar Aswad, kita mencium Hajar Aswad, kita mengusap Hajar Aswad, kita mencium tangan kita. Tapi antum jangan mencium semua tiang diusap. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Barokah apa jemaah? Maka perlu diperhatikan. Masya Allah, pertanyaannya macam-macam jemaah. Ana akan menjawab yang berkaitan dengan tema kita. Bagaimana kita memasukkan orang tua ke surga? Masya Allah. Ini anak yang soleh, yang dia tidak ingin masuk surga sendirian. Walladzina amanu, Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak-anak yang beriman, akan kami pertemukan anak-anak itu bapaknya sama keturunannya, dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sedikit. Di antara cara anak memasukkan orang tuanya ke surga adalah anak itu mati sebelum baligh. Anak yang mati sebelum baligh, dia tidak akan masuk surga. Dia akan nunggu di pintu surga. Allah mengatakan udkhulul jannah, masuk ke surga. La. Lalu Allah mengatakan, kenapa mereka enggak masuk surga? Anak-anak itu mengatakan, ya Rabbana hatta ya'tiya aba'una. Kami mau nunggu di sini sampai bapak ibu kami datang. Kami mau masuk sama mereka. Subhanallah jemaah. Maka itu syafaat yang diberikan oleh anak-anak kepada orang tua. Di antara cara anak memasukkan orang tuanya ke surga adalah dengan banyak istighfar buat orang tuanya. Jangan berhenti antum berdoa buat orang tua antum. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca terus, baca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh orang tua diampuni dosanya, diangkat derajatnya, sampai orang tua itu bingung dengan derajatnya dia di surga. Dia heran, dia tahu, semua orang itu tahu dengan amalannya. Faham dia, ana nggak mungkin dapat tempat ini, nggak mungkin. Lalu dia bertanya, ya Allah, anna li hadza. Aku kok bisa dapat kedudukan yang tinggi seperti ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu kepadamu. Terus dia istighfar untuk. Terus anak-anak yang ingin orang tuanya masuk surga, hafalkan Al-Quranul Karim. Anak tuh yang hafal Quran akan memberikan mahkota dari cahaya atau dari permata, yang satu permata itu lebih baik dari dunia dan isinya. Diberikan kepada orang tuanya. Maka para orang tua yang punya anak, satu anaknya jadi hafidhul Quran. Kalau bisa semuanya hafidhul Quran. Jangan dipikir orang hafal Quran itu akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Dokter bisa hafal Quran, insinyur bisa hafal Quran. Jangan dipikir orang hafal Quran cuma jadi imam di masjid. Tidak. Semua orang bisa menghafal Al-Quranul Karim. Maka jadikan salah satu anaknya hafidhul Quran.
Nggak sekolah nggak apa-apa. Ustaz, gimana nggak sekolah Ustaz? Subhanallah, Quran ini sekolahan. Isinya semua ilmu. Dan antum lihat, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'anul Karim dan merendahkan sebagian dengan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang jadi imam? Mungkin antum tidak kenal dengan imam tadi waktu salat maghrib. Mungkin kedudukan antum lebih tinggi dari dia. Mungkin antum bos, dihormatin oleh orang, tapi antum tidak bisa jadi imam. Karena yang jadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa kita jemaah? Maka tolong anak yang ingin memasukkan orang tuanya ke surga, berharap orang tuanya masuk surga, dengan tadi yang disebutkan sedekah buat orang tuanya, apa saja yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saya ceritakan sedikit saja kepada kami tentang kisah Uwais Al-Qarni, agar kami menjadi contoh, agar bisa menjadi contoh kepada kami. Allah, Uwais Al-Qarni ceritanya panjang. Kalau cerita sedikit nanti antum nggak bisa tidur malam ini ya. Insyaallah kita bikin kajian lainnya. Kita bahas tentang Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Kita memang memerlukan idola jemaah. Idola kita nih Allah ya. Kalau bicara perlombaan, kita itu selalu ingin tahu siapa yang menang. Piala dunia nanti. Piala dunia, berapa tahun lagi Piala dunia? Bulan apa? 2 bulan lagi. Antum lihat tuh manusia beli koran yang ada jadwal pertandingan, taruh di rumahnya. Ana mau tanya, kalau Argentina menang antum dapat apa? Dapat apa antum? Enggak, kalau Argentina menang rumah ana jadi baru Ustaz. Wallah jemaah, benar-benar kita dibodoh-bodohin dengan sesuatu la yanfa', nggak ada manfaat sama sekali. Apa manfaatnya? Antum sekarang lihat umpamanya main bola Jerman sama siapa? Jerman sama Inggris. Oh, antum nonton sampai dibela-belain jemaah, beli kopi Arab. Anak beli kopi Arab, Masya Allah. Anak mau nonton minum jahe kata dia. Zen, dapat apa antum? Diampuni dosa-dosa antum? Enggak Ustaz, anak habis nonton bola terus terang Ustaz. Tahajud anak itu bisa 11 rakaat Ustaz. Kalam fadhi jemaah aja. Yang ada antum tidur ribut sama harimnya gara-gara bola, ribut sama anak-anaknya, setiap majelis ketemu sahibnya, wallahi mana yang menang tadi malam? Kalau nggak nonton semalam, pagi itu pegang remote, bismillah, bismillah. Mana yang menang nih jemaah? Allah jemaah, kita dibodoh-bodohin jemaah. Jalan menuju surga kita itu nggak boleh tolah-toleh, lurus jalannya. Lurus, lari antum, jangan lambat. Orang mau nonton bola biarin, ana nggak butuh bola, ana mau lari kemana? Ke surga. Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian lari menuju Allah, nggak usah tolak-toleh kalian. Kita butuh idola. Maka kalau permintaan tadi untuk berbincang atau menceritakan tentang Uwais Al-Qarni penting sekali. Orang-orang yang waktunya untuk Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan dalam beberapa kitab, Uwais Al-Qarni ini pernah makan di sampah di Basrah apa di Irak sana. Ketika dia sudah pindah dari Yaman, Madinah, kemudian dia berangkat ke Irak. Dia lagi ke tempat sampah. Dia lihat ada makanan yang masih layak dimakan, dibuang. Dia ambil. Ketika dia mau ambil, ada anjing yang menggonggong dari depan sana. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kul mimma yalika wa akul mimma yalini. Kamu makan dari bagianmu, aku makan dari bagianku di sini. Wallahi, idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka. Demi Allah, kalau aku bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari engkau. Tapi kalau aku tidak bisa melewati sirat, engkau lebih baik dari aku, kata dia. Wallahi jemaah. Jangan sampai kita hanya binatang-binatang ternak yang tidak menggunakan telinga kita, tidak menggunakan mata kita, tidak menggunakan hati kita. Kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini bicara tentang pemilu juga perlu dibicarakan. Nanti ada
Ada fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, ada Dewan Fatwa mengeluarkan fatwa tentang masalah pemilu. Kita tahu jemaah, demokrasi bukan dari Islam, kita tahu. Kita tahu itu. Tapi kita berbicara tentang realita dan kenyataan yang ada, berbicara tentang bagaimana sikap umat Islam. Kita semua ingin negeri Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tidak dengan menghayal, tidak dengan antum tidur pegang remote, lihat berita, aduh beritanya kayak gini terus. Jangan nonton berita, matikan, buka Quranul Karim. Ustaz, anak harus tahu dengan apa yang terjadi di Indonesia. Terus kalau tahu ngapain? Ya nggak apa-apa Ustaz, maafis. Tahu Novanto di penjara berapa tahun, kemudian siapa lagi yang mau dipenjara, ngikutin terus dia, masya Allah. Ada koruptor berapa tahun di penjara. Kalau antum tahu dia di penjara, terus antum dapat apa? Ya Farhan aja Ustaz, senang Ustaz, fulan di penjara kata dia. Kadang-kala benar-benar kita belum tahu mana yang bermanfaat buat kita dan mana yang tidak bermanfaat buat kita. Ustaz, saya mau tanya, dalam beribadah kita itu harus mengharap masuk surga atau mengharap ridha Allah Jalla Jalaluh? Terima kasih. Jamaah tidak akan masuk surga kecuali orang yang diridhai Allah Jalla Jalaluh. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang diridhai Allah. Nggak ada tuh fulan masuk surga, Allah nggak ridho sama dia, dia masuk surga. Nggak ada. Jadi semua orang yang masuk surga berarti Allah ridho sama mereka. Jadi kita berharap surga. Makanya kita disuruh minta surga. Kita suruh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disuruh berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi kita tahu bahwa yang paling utama adalah beribadah dengan cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita berharap surga, kita takut dari api neraka, tapi kita perlu menumbuhkan cinta di hati kita. Antum kalau sudah cinta, antum datang ke sini nggak capek. Antum tinggalkan rumah antum malam ini. Ada yang dari jauh mungkin datang capek ke tempat ini, lelah dia. Tapi kalau dia cinta, hilang semua kelelahan itu. Maka tumbuhkan cinta. Rasulullah SAW sholat sampai bengkak kakinya. Para sahabat Nabi semua berkorban, mengorbankan jiwanya tanpa merasa itu berat karena itu cinta. Pernah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika Nabi SAW mengutus 3 orang menjadi panglima perang pada waktu perang Mu'tah. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh digantikan oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah bin Rawaha melihat kedua temannya meninggal dunia, tewas, dia pegang itu bendera. Dia ada perasaan gak nyaman di hatinya. Lalu dia mengatakan kepada dirinya, dia mengatakan, wallahi aqsamtu ya nafsi latanzilinna aw la tukrahanna mali araki takrahinal jannah. Dia mengatakan ke jiwanya, aku bersumpah engkau harus turun ke medan perang itu. Engkau harus turun. Aku lihat kayaknya engkau takut, kata dia. Kalau engkau nggak mau turun dengan ridhamu, aku akan paksa engkau untuk turun. Aku melihat engkau benci dengan surga, kata dia. Memang kita beribadah jemaah perlu mendatangkan cinta. Ketika cinta sama Allah, semuanya jadi indah. Tapi pertanyaan yang terakhir, apa hukum mengidolakan seorang artis? Insya Allah antum akan dikumpulkan sama artis tersebut. Nah, kata Nabi SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Antum cinta Ronaldo, antum akan dikumpulkan sama Ronaldo. Iya, di mana? Wallahu a'lam. Kalau Ronaldo di surga, antum akan masuk surga. Tapi kalau di neraka, dan kita tahu surga diharamkan buat orang-orang kafir, antum akan kumpul sama dia. Enggak Ustaz, ana sebenarnya cintanya itu sama mainnya doang. Tapi kenapa antum beli baju dengan nomornya dia?
Ya anak kalau pakai nomornya dia itu nggak tahu, kayaknya ruhnya Ronaldo masuk ke anak. Wallahu jemaah. Baik, hadza wallahu a'lam. Yang bisa ana sampaikan apabila benar